Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah hadirin, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Telah lama kita hidup di dunia, mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau ada yang lebih dari itu. Tetapi terkadang kita tidak mengetahui makna dari hakikat dunia tersebut. Yang kita cari di dunia pasti adalah tidak lain hanya kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tapi apakah kita tahu makna dari hakikat dunia tersendiri? Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwasanya hakikat dunia ada 3 beserta kenapa disebut dengan ad-dunya. Yang pertama, al-hayatud dunya, itu terdapat akar kata yang disebut dengan dani, yang berarti rendah. Di mana ini menggambarkan bahwasanya posisi seorang manusia beserta jabatannya itu berada di paling bagian terendah. Karena apa? Yang tertinggi itu adalah kehidupan akhirat, seperti surga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Haqqah ayat 22 yang berbunyi fi jannatin 'aliyah, di mana surga itu adalah tempat yang paling tertinggi. Yang kedua, ad-dunya, di mana itu ada tempat yang paling singkat waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dunia itu adalah tempat bagaimana dari subuh sampai waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika Allah membangkitkan seluruh manusia dan melihatkan bahwasanya Anda telah hidup di dunia. Selama ini Anda telah hidup di dunia, tapi manusia berkata, mana mungkin saya hidup di dunia? Bahwasanya dunia hanya sebentar saja. Tidak lain seperti hanya hidup di waktu pagi hari ataupun sore hari. Yang terakhir itu adalah ad-dunya, tersusun dari 3 kata, yaitu dal, nun, dan ya. Di mana dal, nun, dan ya ini bisa menyusun suatu kata, yaitu danayah, yang berarti kehinaan. Diibaratkan sebuah dunia itu seperti hanya tong sampah yang baunya busuk dan hina. Kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai keistimewaan bahwasanya kepada dunia itu seperti hanya sayap nyamuk yang ujung sayap nyamuk yang tidak ada artinya. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan mengelilingi pasar bersama sahabat-sahabatnya dan berkata, apakah kalian mencium bau? Sahabat menjawab, wah ya wahai Khalifah, seperti bau sampah. Khalifah Umar menjawab, ya itulah ibaratkan sebuah dunia yang dimana busuk baunya, hina rasanya, dan rendah harga dirinya. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma syaqa kafiran minha syarabatan ma." Rawahu Tirmidzi. Kalau andai saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebuah dunia, maka itu seperti hanya kepingan kecil dari sayap nyamuk. Dan ketika Allah memuliakan dunia, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Jamaah, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kita mengetahui bahwasanya dalam posisi dunia itu sangatlah rendah, sangatlah singkat waktunya, dan sangatlah hina keberadaannya. Kalau andaikan kita ingin mencari suatu ketenangan, keindahan, apakah kita tidak malu dengan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau bersabda, ketika beliau berdakwah, beliau dikecam, beliau berdarah, beliau dilempari, beliau kehilangan saudara-saudaranya, beliau kehilangan sahabat-sahabatnya, beliau kehilangan keluarganya. Apakah itu suatu ketenangan bagi beliau? Tidak, menurut saya. Jadi ketika hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah dan dia masih tersenyum dan berkata alhamdulillah, maka Allah akan mengangkat derajatnya karena dia adalah hamba yang masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau andaikan hamba Allah dimulai ke dunia, maka pantaslah bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi raja di dunia ini, karena begitu berat cobaannya dan beliau merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita, mumpung masih kita berada di dunia ini, untuk selalu beramal kebaikan, karena kita tahu amal kebaikan akan membimbing kita kepada jalan kebenaran dan memudahkan kita untuk hisab di yaumil kiamah. Dan itulah pesan dari saya, ayo jauhilah dosa, tingkatkanlah amal ibadah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya, dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.